Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Ustazah. Ya, yang pertama silahkan dulu ketua kelas memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidani ilman warzuqani fahman. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya ada yel-yelnya ya. Jadi kalau Ustazah mengatakan kimia, ya kalian menjawab insya Allah bisa. Nah, sambil mengangkat tangan ya, dikepalkan tangannya. Ya, 1, 2, 3. Kimia. Insya Allah bisa. Allah bisa. Ya, jadi materi kita pada hari ini yaitu sistem prodik unsur. Siapa yang masih ingat materi yang lalu? Coba Reski, ada Reski? Iya, Ustazah. Nah, silakan. Nomor atom merupakan jumlah proton. Saat netral atau tidak bermuatan, jumlah nomor atom akan sama dengan jumlah elektron. Nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Ya, betul ya. Nah, dari pengertian nomor atom dan nomor massa ini ya, kita akan menghubungkan dengan materi hari ini ya. Jadi sistem prodik unsur itu pada dasarnya itu disusun atas kenaikan nomor massa dan nomor atomnya, yaitu hubungan antara materi yang lalu dengan materi yang akan kita bahas. Ya, sekarang coba diperhatikan gambar yang ada di slide ini. Kira-kira menurut kalian untuk mempermudah pembeli mencari buah yang dia inginkan. Nah, betul sekali ya. Ya, jadi sistem tabel prodik yang kita lihat sekarang ini yaitu disusun berdasarkan seperti yang pertama kita katakan tadi, didasarkan kepada nomor atomnya ya. Misalnya untuk hidrogen ini nomor atomnya 1 ya. Helium nomor atomnya 2. Ya, jadi ada dasarnya tertentu ya, para ahli menyusun tabel periode unsur ini bukan langsung dituliskan saja seperti itu, tetapi ada dasarnya. Seperti pengelompokan buah-buahan tadi yang sudah kita bahas bersama. Jadi paham ya? Bisa dipahami? Iya, Ustazah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu menjelaskan dasar perkembangan sistem periodik unsur dengan cermat dan teliti. Ya, jadi kita diharapkan ya mampu menjelaskan dasar perkembangan dari sistem periodik unsur ini, mulai dari sistem periodik unsur yang disusun oleh Lavoisier sampai sistem periodik unsur modern. Ya, dari saya ulangi, mulai dari sistem periodik yang disusun oleh Lavoisier, kemudian Dobereiner, ya, Newlands, Mendeleev, dan Moseley. Ya, jadi ada 5 ahli yang mengemukakan tentang perkembangan sistem periodik unsur ini ya berdasarkan ilmu yang mereka ketahui.
Ya, adapun yang kedua yaitu menganalisis kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori perkembangan sistem prodik unsur. Ya, jadi diharapkan kalian mampu ya menganalisis kira-kira apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori sistem perkembangan prodik unsur ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian diharapkan mampu menggolongkan unsur yang ada di dalam sistem periodik. Selanjutnya yang keempat, yaitu kalian mampu menyajikan, ya ini nanti yang didiskusikan ya, melalui hasil analisis perkembangan sistem periodik unsur, ya berdasarkan diskusi melalui presentasi. Dan yang kelima, ya kalian mampu menyajikan kelemahan dan kelebihan dari teori perkembangan sistem prodik unsur ini melalui diskusi, melalui berdasarkan hasil diskusi melalui presentasi. Ya, ini pembagian kelompoknya. Ya, adapun teknik penilaian, ya jadi teknik penilaian ini harus kita perhatikan ya, karena ini akan dinilai pada saat proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, ya jadi yang pertama itu kalian mengamati gambar tabel sistem prodik unsur yang ada di dalam. Untuk langkah pertama ini ada sistem periodik modern ya, atau tabel periodik modern. Ya, dari tabel periodik modern ini ya kalian merumuskan kira-kira apa masalah yang timbul ya yang kita tidak ketahui dari tabel periodik unsur ini yang kalian kaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kan tadi masih ingat, Pak? Iya, Ustazah. Ya, silakan kalian bergabung dengan teman kelompoknya untuk mendiskusikan hal ini ya. Kelompoknya kan sudah tadi sudah dibagikan. Untuk komunikasinya bisa kalian lanjutkan di WA. Kalau kalian mau berkomunikasi lewat WA bisa, diskusi dengan teman kelompoknya. Ya tetapi tetap harus ini ya on juga di Zoom-nya. Ya, mana semangatnya ini ya? Kimia? Insyaallah. Insyaallah bisa. Iya. Ayo silakan diskusi dulu ya masalah yang tidak kita pahami dari tabel periodik unsur. Mengapa tabel periodik unsur disusun sesuai dengan kenaikan nomor atomnya? Iya. Itu masalah dari kelompok 1 ya. Silakan ditulis di LKPD-nya ya, di bagian pertama. Ya, Roida, kira-kira dari rumusan masalah tadi itu bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahannya di bagian pertama? Jawaban sementaranya, Ustazah. Iya, jawaban sementaranya. Karena Henry Moseley Tolong besar sedikit suaranya ya. Kurang karena kedengaran. Henry Moseley menyimpulkan bahwa sifat dasar atom itu bukan didasari oleh massa atom relatif, tetapi berdasarkan kenaikan jumlah protonnya. Ya. Dan membuka link videonya atau membaca buku paketnya ya.
tentang dasar pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Mendeleev dan Moseley. Ya, dari situ nanti bisa terjawab itu pertanyaannya. Dan setelah dapat jawabannya, kalian tuliskan di fase yang ketiga ya, atau bagian ketiga di LKPD-nya. Bagaimana? Bisa dipaham? Iya, Ustazah. Iya, baik ya. Kelompok selanjutnya ada yang mau ditanggapi? Silahkan ya, nanti Ustazah arahkan. Kalau misalnya belum paham, nanti diarahkan. Kalian melanjutkan LKPD-nya bagian keempat, ya. Dijawab pertanyaan yang ada di situ ya, di bagian 4. Kemudian sebentar dipresentasikan satu-satu. Ini ya. Kelompoknya di ini barangkali sudah siap, saya lihat ini. Sudah ya? Ya? Sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Bisa menyelesaikan LKPD-nya dengan baik ya, Ustazah sangat berterima kasih sekali karena kalian sudah berpartisipasi dalam pelajaran dan diskusi kita hari ini. Ya, saya hanya memberikan beberapa sedikit penguatan tentang materi sistem prodik unsur ini, terutama di dalam dasar pengelompokan unsur-unsur dan penggolongan unsur. Ya, jadi dasar dari pengelompokan unsur mulai dari yang pertama teori pengelompokan unsur yang dikemukakan oleh Lavoisier sampai Moseley ya, Henry Moseley ya, itu mengalami perkembangan ya, yang dari awalnya dasar pengelompokan itu sangat sederhana sekali ya, sampai terakhir ditemukan dasar pengelompokan unsur yang dilakukan oleh Henry Moseley. Kira-kira menurut kalian pengalaman apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang sistem prodik unsur ini? Lebih paham tentang perkembangan dari tabel prodik unsur. Tes formatif ya, silakan dikerja pada linknya yang ada yang telah Ustazah bagikan di Google Classroom-nya. 5 menit ya, Ustazah kasih waktu 5 menit. Silakan Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Ustazah. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai ya. Untuk nilainya, nilai tes formatifnya, insya Allah Ustaz akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Ya, jadi kalian pelajari kembali tentang konfigurasi elektron yang sudah pernah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita pahami dengan baik ya, dan dapat berguna bagi diri kita dan bagi orang lain. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Ya, kita tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.